Halo guys, balik lagi sama gue Ihsan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas iOS 17.4 Beta 3 yang akhirnya dirilis sama Apple kemarin malam ya, lebih tepatnya ya. Kira-kira apa aja sih yang baru di iOS 17.4 Beta 3 ini? Gak usah berlama-lama lagi, simak video ini gak selesai, langsung aja check this out. Ya, akhirnya Apple resmi merilis iOS 17.4 Beta 3 ke seluruh pengguna developer beta. Nah, tidak hanya iOS 17.4 Beta 3 aja yang dirilis sama Apple. Adanya iPadOS 17.4 Beta 3, WatchOS 10.4 Beta 3, macOS Sonoma 14.4 Beta 3, tvOS 17.4 Beta 3, dan visionOS 1.1 Beta 2. Ya, itu adalah jajaran operating sistem Apple yang dirilis secara beta version. Gue ingetin lagi, ini masih beta version. Jadi kalau teman-teman masih bingung, kok gue belum dapat iOS 17.4 ya bang? Ya karena ini masih iOS beta version cuy. Nggak semua pengguna user iPhone menggunakan. Jadi kalian harus terdaftar dulu di beta programnya Apple. Seperti itu. Oke? Dan di sini gue sudah menggunakan iPhone XR gue. Yang gue gunakan menggunakan iOS 17.4 beta 3. Oke, pertama-tama terkait build number terlebih dahulu. Ya ini dia build number yang ada pada iOS 17.4 ya. 21E5200D. Oke, itu build number. Selalu panjang ya kalau versi beta build number tuh. Tapi kalau versi resmi ya build numbernya pendek. Lalu ada pula modem firmware-nya. Nah, modem firmware-nya ini di 6.00.00. Ada di paling bawah sini. Oke? Ya, kita lanjut bahas size update-nya terlebih dahulu. Size update yang ada pada iOS 17.4 Beta 3 ini di 496,6 MB. Ya, gue sih melihat secara keseluruhan, tambahan fitur barunya tidak terlalu banyak ya. Cuman pengembangan dari Beta 1 dan Beta 2 di video sebelumnya yang udah gue bahas. Tapi, sepertinya beberapa fitur kalian juga harus tahu dan ada beberapa yang diredesign sih menurut gue, dan tentunya improvement di setiap fiturnya. Oke, kita mulai dari yang pertama, adanya profil iCloud yang muncul pada saat tulisan hello. Jadi ketika habis update ada tulisan hello, tampilannya seperti ini. Nah, itu ada foto profil dari iCloud ya. Jadi foto profil itu muncul plus tulisan hello-nya. Tapi gue nggak tahu ya, karena di iPhone XR ini pada saat gue update dan selesai update tulisan hello-nya nggak muncul. Mungkin di iPhone yang lebih baru aja kali ya. Kalau iPhone XR bisa jadi nggak kebagian atau gue nggak tahu juga. Tapi ya kita lihat nanti aja di versi resminya ya. Lalu adanya juga transcription di aplikasi podcast yang sudah bisa view transkrip juga dengan cara pilih menu. Jadi buat lo semua yang sering banget dengerin podcast di iPhone lo, seperti ini, adanya splash screen ya. Bahwasannya podcast atau aplikasi Apple Podcast ini memberikan informasi adanya fitur tambahan transcription, search in transcript juga. Seperti itu. Kita continue aja langsung. Oke, kita see Home channel aja, dan sebentar kita langsung, gua akan kasih tahu sebuah contohnya aja langsung ya. Ya, seperti ini nih. Transkripnya ini ada di sudut kiri bawah ini ya. Seperti ini transkripnya. Jadi kalau misalkan kita play, dia langsung jalan seperti ini tuh, kayak live text gitu ya, kayak live transcription. Nah, selanjutnya kita juga bisa search nih transkripnya nih. Jadi misalkan kalau misalkan kita seperti ini, slide ke atas, dia ada search transcription seperti ini. Lalu di menu sudut kanan atas ini kita juga bisa view transcription-nya. Di sini view transcript, maka akan muncul isi transkripnya seperti itu. Jadi buat teman-teman lumayan nih kalau ada yang mau sambil baca transkrip dari podcast favorit kalian di Apple Podcast kayak gitu. Nah, pada bagian Safari sebenarnya ini gue juga nggak tahu ya, kalian ngerasa atau enggak, kalau di bagian bar bawah sini nih, menu barnya nih sebenarnya sedikit diredesign sama si Apple ya, mulai dari desain roundednya, panjangnya, lebarnya gitu ya. Sepertinya ini sudah diredesign sama Apple di bagian barnya ini. Ya memang terkesan tidak terlalu berpengaruh sama penggunaan kita ya, dan terkesan juga tidak terlalu kelihatan perubahannya. Tapi ya memang seperti itulah detailnya Apple ya. Misalkan kita kayak gini. Nah, ini kalau kalian perhatikan nih, desain bar yang bawahnya ini nih sudah diredesign sama si Apple kayak gitu. Lanjut, tentunya ada improvement pada notification ya. Notification center di sini udah ada improvement nih. Entah ini belum improve atau ngebug, tapi harusnya ada improvement seperti yang udah gue baca juga di beberapa berita. Tapi mungkin karena ini iPhone XR ya, jadi terkesan tuh kayak patah-patah gitu tuh ya. Tuh. Jadi kayak patah gitu aja cuy. Tapi oke lah, so far langsung naik gini tuh. Ya langsung ngasih urutan juga gitu. Lanjut, improvement wallet connection yang ada di sebelumnya di beta 1 sekarang sudah nggak ada, di remove sama Apple di beta 3 ini. Adanya di bagian setting, lalu kita pergi ke privacy and security, di scroll ke bagian bawah, ada di bagian analytic improvement sini. Harusnya di bagian sini itu adanya improvement wallet connection. Tapi sayangnya di beta 3 ini di remove sama Apple ya. Memang selalu seperti itu sih. Beta version tuh semacam uji coba ya, memang uji coba sih. Jadi kadang fiturnya muncul, kadang hilang, tapi kita nggak tahu nanti di versi rilis resminya apakah akan tetap muncul atau tidak. Di saat ini di beta 3 tidak
ada improvement wallet connection seperti itu. Oke, selanjutnya sebenarnya masih pada bagian privacy juga di bagian settingan, adanya fitur passkeys access for web browser. Di bagian privacy and security sini, lalu kalian scroll ke bawah, di sini adanya passkeys access for web browser. Dan ini mungkin secara detail fitur penggunaannya akan gue jelaskan di versi resmi aja, tapi intinya di beta 3 ini gue kasih tahu fitur ini sudah ada. Oke, kita lanjut, yaitu release note atau documentation yang ada pada di iOS 17.4 beta 3 ini. Kalau kalian perhatikan di sini iOS 17.4 beta 3, overview, general, no issue, app store, ya, maps, ya lebih ke improvement ya, message juga terkait stiker, memoji, dan aplikasi pihak ketiga terlihat jelas Apple memberikan informasi seperti itu, bahwasannya resolve issue. Dan ya, passkeys, podcast, setup assist, namanya masih beta, masih tahap uji coba, perbaikannya cukup banyak, ya memang tidak bisa kita expect ya, iOS beta tuh selalu ada resikonya, baik secara performance ataupun baterai. Kayak gitu. Oke, kita let's talk about performance iOS 17.4 di beta 3. Performance menurut gua kalau namanya iOS beta ya siap nanggung resikonya, karena ya performance-nya menurut gua memang baik-baik aja. Di sini sih untuk main Mobile Legends, Call of Duty, so far sih baik-baik aja. Tapi gua nggak bisa jamin juga iOS beta akan baik-baik aja, karena memang iOS uji coba cuy. Jadi suka tidak suka ya terima aja, pasti ada aja kendalanya gitu ya. Overall ini digunakan untuk social media dan main games tentunya, tapi ya seperti itulah ya, namanya juga iOS beta. Cuman ngomong-ngomong soal performance, kayaknya nggak afdol kalau kita nggak benchmark sekalian. Di sini gua akan menggunakan Geekbench 6, dan di sini kalian bisa lihat sendiri iPhone XR iOS 17.4, Apple A12 Bionic dengan 2,49 GHz dan memori 2,77 GB. Jadi langsung aja CPU benchmark dan run CPU benchmarknya. Oke, sedang proses, kita tunggu dulu prosesnya ya. Ya, udah selesai ini benchmarknya, single score di 1238 dan multicore-nya di 1897. Ya, bagi gue ini hanya sekedar angka aja sih, skor aja lah. Yang penting experience saat kita menggunakan iOS 17.4 beta 3 ini, performance-nya baik-baik aja. Dan semuanya gue akuin saat ini sih baik-baik aja. Dan gue cuma bisa berharap pada saat versi resminya dirilis juga aman-aman aja dan baik-baik aja, terkendali gitu ya. Oke, sekarang kita bahas ke baterai. Di sini kalian bisa lihat baterainya 70%. Pada akhirnya iPhone X hari ini baterai health-nya menurun ya, dan sepertinya sudah harus ganti baterai karena sudah ada notifikasi. Tapi sebelum itu gue kasih tau dulu activity baterainya. Kita ke setting, di sini baterai. Oke, kalian bisa lihat sendiri di sini last charger tuh 90% di jam 6 sore kemarin ya. Semuanya aman-aman aja sih, sosial media nggak terlalu banyak memang, dan kalau lagi sering dimainin game ya sering, tapi ini lagi jarang dimainin. Dan kalian bisa lihat sendiri baterai health-nya sudah ada important battery message. Intinya Apple memberikan saran baiknya baterai ini diganti karena sudah 79% baterai health-nya, dimana informasi tersebut akan muncul ketika baterai health kita sudah di bawah 80% kayak gitu. Tapi ini hanya anjuran ya, lebih baiknya diganti baterainya. Tapi kalau misalkan kalian belum memiliki budget untuk ganti baterai, atau kalian belum sempat untuk ganti baterai, ya bisa nanti-nanti ya, selama nggak keganggu dalam aktivitas penggunaan iPhone kalian. Tapi ya karena ini bukan device utama gue, jadi ya udahlah nggak apa-apa. 79% baterai health-nya. Pada dasarnya sama seperti performance, gue nggak terlalu expect banyak terkait iOS 17.4 beta 3 karena ini masih beta gitu ya. Baterai di iOS beta juga sama, kita juga nggak bisa ekspektasi banyak karena masih uji coba gitu. Jadi ya sudah, dinikmatin aja buat teman-teman yang sudah terlanjur atau sudah ikutan program betanya. Tapi sejauh ini sih baik-baik aja untuk baterai di iOS 17.4 beta 3 ini, kayak gitu. Oke, ya itu aja mungkin dari gua ya, isi dari iOS 17.4 beta 3 ini. Ya kita tunggu aja di minggu depan apakah akan ada beta 4 atau langsung RC versionnya. Jadi patut kita pantau perkembangan iOS 17.4 beta version ini. Segitu aja mungkin video kali ini, semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya, dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.